Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansyah Tauhid, saya dari 1KB02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik dulu saya akan menjelaskan apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kita juga akan menjelaskan elemen sejajar. Elemen sejajar itu adalah dua buah elemen, cabang, atau jaringan dalam keadaan sejajar bila mereka memiliki dua titik bersamaan. Sejajar itu artinya paralel. Nah, di sini saya mengkhususkan untuk menjelaskan tentang rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah model yang digunakan untuk menyusun komponen-komponen sehingga mengaliri arus listrik yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, pada rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Oleh karena itu, rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian bercabang. Dalam rangkaian ini, semua percabangan yang ada dapat dilalui oleh arus listrik. Di setiap cabang, itulah komponen listrik terpasang, sehingga masing-masing komponen itu memiliki cabang dan arus sendiri. Arus tersebut mengaliri semua komponen listrik yang terpasang secara bersamaan. Rangkaian paralel diperlukan jika kita akan melakukan pengaturan arus listrik dengan membagi arus listrik dengan cara merubah beban lewat tiap-tiap percabangan. Di sini ada identitasnya ya. Identitas dari rangkaian paralel. Pertama, ciri-ciri dari rangkaian paralel itu semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda besarnya. Setiap komponen terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan. Artinya semua komponen mendapat tegangan yang sama besar, sedangkan hambatan totalnya menjadi lebih kecil dari hambatan tiap-tiap komponen listriknya. Semuanya dapat ditulis dalam bentuk rumus matematis. Rangkaian paralel menggunakan lebih banyak komponen, namun untuk rangkaian paralel memiliki komponen dengan jumlah yang lebih banyak, saklar yang lebih banyak daripada di rangkaian seri, serta kabel yang lebih panjang pula. Kelebihan dari rangkaian paralel di sini ya, saya akan menjelaskan rangkaian ini unggul dalam hal performa. Ketika kamu menghubungkan resistor dengan rangkaian ini, kamu tidak perlu khawatir bila mana terjadi gangguan. Karena dia tuh kan tadi kabelnya banyak juga ya, makanya performanya lebih bagus. Karena bila satu resistor bermasalah, yang jalan bisa tetap jalan. Pun untuk memperbaiki cukup mudah, karena tentu jelas mana yang rusak dan mana yang tidak. Ya tadi karena bercabang dan beda-beda kabelnya, jadi gampang gitu. Dan nyala tiap lampu itu sama terang. Cocok sekali untuk penggunaan di rumah tangga. Kelemahan, bila ingin hemat jangan pakai ini. Jangan harap, karena rangkaian ini tidak cocok untuk anak kos dengan budget yang pas-pasan. Selain boros kabel dan saklar, tentu akan menghabiskan banyak daya pula. Jadi nggak rekomen buat kamu yang pengen hemat. Lanjut, di sini saya akan memberikan beberapa rumus dari rangkaian paralel ini ya. Pertama ada V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. V itu apa? V itu V tegangan. V itu sama dengan tegangan. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I itu apa? Itu adalah kuat arus listrik. Yang ketiga, di situ ada 1 per RP. Apa itu RP? RP itu adalah hambatan total rangkaian paralel. Saya salah tulis. Lambangnya ohm. Atau di situ lambangnya terlihat ya. R1 sama dengan hambatan 1, R2 hambatan 2, R3 hambatan 3 dengan semua lambangnya ohm. Lanjut, di sini saya dapat ada contoh soal ya, dilihat dari gambar. Berapakah nilai total resistor pada rangkaian paralel tersebut? Jawabannya mudah, seperti yang tadi di sini ya.
Di sini ada rumus yang 1 per RP. Itu kita pakai yang itu. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per 2000 ditambah 1 per 2000 ditambah 1 per 4000 ditambah 1 per 8000. Kenapa 2000 di sini pada tulisannya nggak ada 2000? Karena itu K ya. K itu artinya 1000 ya. K itu artinya 1000 di dalam 1 nano, mega, kilo, dan macam-macam ya. Jadi hasilnya ini. Penyelesaiannya seperti yang ada di sini ya, gambar ya. 4 per 8000 semua disamakan penyebutnya. Hasilnya ada 11 per 8000. Lanjut ke contoh soal 2. 3 buah hambatan identik dirangkai secara paralel. Jika nilai hambatan totalnya 0,75 ohm, tentukan besarnya masing-masing. Di sini diketahui R total sama dengan 0,75 ohm. Udah gampang kan? Ditanya 3 buah hambatan identik. Berarti R1, R2, dan R3 karena paralel itu identik. Jawabannya gampang pakai cara yang tadi, yang ini, yang 1 per RP. Jawab 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 0,75 sama dengan 1 per R ditambah 1 per R ditambah 1 per R. 1 per 0,75 sama dengan 3 per R. R sama dengan 2,25 ohm. Jadi udah ketahuan besar hambatannya masing-masing di setiap R, setiap hambatan. Ya, jadi besarnya adalah 2,25 ohm. Lanjut ke contoh soal 3. Di sini di gambar terlihat kan ada E, A, C, B, F, I sama dengan iyalah I1, I2, I3, R1, R2, R3, I total, V total. Diketahui besarnya R1 sama dengan 4 ohm, R2 12 ohm, dan R3 6 ohm. Jika tegangan totalnya 12 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir pada R2. Ditanya di sini adalah arusnya ya. Arusnya itu berarti tadi arus itu I. Cara mencari I-nya, tadi itu rumus yang tadi. Pakai rumus ini. I sama dengan V per R. Oke. Berarti kita harus tahu dulu R totalnya berapa. Kita cari aja langsung. R totalnya itu tadi masukkan aja 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3. Jadi sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 6. 1 per R total sama dengan 3 ditambah 1 tambah 2 karena disebut disamakan penyebutnya 12. R totalnya adalah 2 ohm. Nah, dilanjut lagi buat nyari I-nya. I2 itu V total per R. I sama dengan V per R kan. Nah, nyari I2-nya itu V total per R2. Sama dengan tadi V totalnya berapa? Oh, ya, 212. V totalnya belum di ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Pokoknya beginilah. Jadi besar arus mengalir pada R2 adalah 1A. Ya, slide sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Selamat malam.